Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafir rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan kajian kita tentang fiqhut taharruz. Cuman mungkin Pak Samarnya nggak kelihatan nih. Ya, waktu itu minta difotokopi. Melanjutkan kajian tentang fiqhut taharruz 2 minggu yang lalu. Jadi fiqih pencegahan, ya. Ini menjawab berbagai hal yang biasa suka diperselisihkan. Tapi dengan kita memahami dan merenungi Al-Qur'anul Karim, terutama dalam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita bisa menjaga diri kita, memelihara diri kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada suatu maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman fiqhut taharruz ini, kita akan dapat memahami berbagai hal yang biasanya suka diperselisihkan. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang masalah gambar. Gambar, ada juga patung seperti itu, lukisan, foto. Ya. Ini kalau kita hanya baca dari riwayat hadis, akan kita jumpai ya hal-hal yang membingungkan. Haram, nggak boleh kita naruh foto misalnya, nggak boleh kita naruh gambar, nggak boleh kita menggambar, melukis. Berapa banyak ya, umat Nabi kita Muhammad SAW atau umat manusia, ya umat yang hidup setelah Rasulullah SAW, yang diberikan mauhibah oleh Allah, diberikan bakat oleh Allah, bakat seni, bakat gambar. Nggak boleh gambar. Ini kan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, ini kalau kita memahami apa maksud dari larangan Rasulullah SAW tersebut, kita akan bisa memakluminya, ya. Itu dengan kita memahami fiqhut taharruz tadi, fiqih pencegahan. Apa yang maksudnya larangan Rasul SAW? Ya, tidak boleh gambar patung waktu itu atau meletakkan patung di rumah. Itu tiada lain karena supaya menjaga umat pada waktu itu agar supaya tidak kembali lagi menyembah patung. Karena mereka baru saja lepas dari penyembahan terhadap berhala, terhadap patung tersebut. Ya, supaya tidak kembali lagi maka dilarang oleh Rasul. Ya, seperti saya pernah kasih contoh bagaimana juga sebenarnya Rasulullah SAW juga melarang tentang berziarah kubur awalnya. Karena dulu juga bangsa Arab biasa menjadikan kuburan sebagai suatu sesembahan dan menjadi suatu yang mensekutukan Allah dengan meminta-minta kepada kuburan. Oleh karena itu Rasulullah SAW awalnya melarang berziarah kubur. Tapi kemudian Rasulullah bahkan menganjurkan. Kenapa kok Rasulullah melarang kemudian menganjurkan? Apa Rasulullah SAW?
nggak punya pendirian, tidak. Pada awalnya Rasulullah melarang karena mereka baru saja terlepas dari kemusyrikan. Rasulullah SAW katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Supaya kita ingat akhirat, kita ziarah kubur, kita juga akan masuk ke dalam kubur seperti itu. Oleh karena itu ini selalu dianjurkan, ya. Bahkan Rasulullah SAW setiap sore asar, ya, Rasulullah suka berziarah. Selanjutnya, jadi kalau kita memahami fiqh taharruz tadi, bagaimana Rasulullah SAW, artinya melarangnya itu adalah untuk mencegah jangan sampai kembali kepada kemusyrikan seperti itu. Demikian juga hadis-hadis tentang patung, tentang gambar seperti itu, ya, agar supaya jangan lagi patung-patung ini dijadikan sembahan. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang melukis, kemudian foto, gambar, menaruh potret di dalam rumahnya, apa itu termasuk yang dikatakan Rasul, kata malaikat nggak akan datang ke sana? Tidak. Kecuali kalau kita jadikan foto-foto itu menjadi berhala kita, menjadi sesembahan kita. Maka itu berlaku seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pun bukan artinya keterangan ini bukan sembarangan, ya. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saba, seperti yang sudah saya terangkan, ya. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman memerintahkan para jin, surah As-Saba, surah Saba ayat 13, ya, memerintahkan para jin untuk bikin patung. Ini Nabi loh, ya. Kok boleh seperti itu? Iya, karena Nabi Sulaiman bikin patung bukan buat disembah, berbeda dengan ayahnya Nabi Ibrahim atau pamannya. Ditentang oleh Nabi Ibrahim, kenapa dia buat? Sama-sama buat patung, namanya dalam bahasa Arab tamathil, ya. Timsal artinya patung, jamaknya tamathil. Itu Nabi Allah Ibrahim pun Nabi Allah Ibrahim menentang ayahnya atau pamannya yang membuat patung. Kenapa? Karena yang dibuat patung oleh ayahnya Nabi Ibrahim adalah patung untuk disembah. Jadi apapun sebenarnya, ya, benda-benda misalnya ada di rumah kita yang kita sembah, yang kita buat sekutukan pada Allah, ya pasti itu malaikat tidak akan masuk ke sana. Karena itu kemusyrikan, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita naruh foto, ada boneka di rumah kita misalnya, kalau itu adalah merupakan suatu mainan yang bukan menjadi berhala, itu tidak ada masalah, ya. Dan ini pun kalau dibaca di hadis Bukhari ada Sayyidatina Aisyah pernah main boneka-bonekaan kuda-kudaan yang ada sayapnya, kuda terbang. Kan kuda bernyawa tidak? Kuda kan bernyawa kan? Ya kan katanya tadi barang siapa yang membuat benda yang bernyawa dia akan diadab oleh Allah. Pertentangan dong hadis ini. Ya, kita harus mengetahui hal tersebut dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena hal ini bukan disembah buat disembah. Kalau hal ini dijadikan sesuatu yang disembah, dijadikan berhala, jangankan yang bernyawa, yang tidak bernyawa, uang sekalipun. Kalau kita mengabdi kepada uang tersebut, memberhalakan uang tersebut, musyrik kita. Malaikat tidak akan masuk ke rumah kita kalau seperti itu, ya. Jadi kita harus pahami bagaimana
hadis Rasulullah SAW tersebut adalah littaharrus, untuk membentengi kita agar supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Berikutnya yaitu dalam hal membentengi kita dari hal fawahish al-batinah, fahisha al-batinah, yaitu sifat kibir, sifat sombong. Sifat ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bagaimana iblis terusir oleh karena kesombongannya. Demikian pula para orang-orang durjanas, mereka itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongannya. Mereka diharamkan dari hidayah Allah, tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongannya. Ini sombong ini adalah suatu sifat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah sampai katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada mithqala khardalin min kibrin, sebesar biji sawi daripada kesombongan. Arti sekecil apapun kalau ada sifat sombong itu berbahaya, ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut agar supaya umatnya Rasulullah SAW tidak terjerumus kepada kesombongan, maka hal-hal yang akan membawa kepada kesombongan dilarang oleh Rasul. Contohnya yaitu pada zaman dahulu seorang kalau pakai baju nyengser seperti itu, pakai kain sampai nyengser, itu ciri daripada kesombongan. Itu ciri daripada kesombongan. Maka oleh karena itu Rasulullah larang. Larangnya bukan karena mengengserkan kainnya atau celananya, akan tetapi larangannya sebenarnya agar supaya mereka terhindar dari sifat sombong. Karena orang yang mengengserkan kainnya itu adalah itu ciri daripada orang yang sombong. Jadi apapun sekarang misalnya yang menjadi tren, pakaian apapun yang itu merupakan ciri daripada kesombongan, itu dilarang. Seperti itu ya. Jadi jangan inti dari larangan ini diabaikan, tapi kita hanya memakai casingnya. Jangan. Oh, kita katanya larangan jangan mengengserkan kain kita, kemudian kain kita ke ataskan di atas mata kaki. Tapi inti dari larangannya supaya jangan sombong, nggak diperhatikan, tapi tetap sombong. Maka itu berarti mengabaikan apa yang pesan Rasulullah SAW yang sebenarnya. Ya, jadi padahal kalau dari antara hadis dengan hadis saja kita akan dapat memahami hal ini, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia mengadu kepada Rasulullah setelah mendengar kata Rasulullah, man jarra idzarahu finnar, barang siapa yang mengengserkan kainnya huyala, katanya, karena sombong maka dia masuk neraka. Jadi ada alasannya, ada illahnya ini. Illahnya atau alasannya, ya. Kenapa dia masuk neraka? Yaitu karena sombongnya tadi. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini suka ngengser kainku, ya, karena perutku kecil. Ya. Langsung Rasulullah SAW katakan, lasta mimman jarra izarahu khuyala. Engkau tidak termasuk orang yang mengengserkan kainnya karena sombong. Karena Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar ini bukan orang yang sombong. Jadi hal itu enggak jadi masalah. Nah ini jadi kita harus mengerti ya tentang mafhum daripada hadis tersebut ya. Karena kalau masalah pakaian, zahir, casing itu enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat itu kepada hati kita dan amal kita.
Ya hadis itu saja bertentangan kalau yang dipermasalahkan hanya casing kita. Oh kita mesti pakaiannya seperti ini, ya. Bertentangan dengan hadis yang lain yang Rasulullah SAW katakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wajah kalian, rupa kalian. Enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penampilan kalian. Walakin ya, juga walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Jadi ya, intinya kalau orang misalnya memakai pakaian, memakai pakaian yang biasa dipakai oleh Rasulullah, karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan pahala. Oh tadi saya misalnya memakai celana ini karena ingin mengikuti zahirnya perintah Rasulullah, itu dia dapat pahala. Tapi jangan mewajibkan hal tersebut, ya, atau kemudian mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu ya. Ini masalah fiqh ta'arruz tentang al-fahisyah al-batinah, suatu perbuatan fahisyah yang batin yang dilakukan oleh hati. Adapun at-taharruz minal fahisyatidz zahirah, kita harus menghindari dari perbuatan keji yang zahir. Keji yang zahir yang sudah kita sebutkan waktu itu, terangkan, yaitu diantaranya perbuatan zina, perbuatan liwat ya, atau sihak ya, perbuatan LGBT, itu adalah perbuatan fahisyah. Nah, untuk menghindari dari perbuatan zina ya, maupun lesbian, homoseksual, ini adalah perbuatan yang sangat keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah pun memperingatkan umatnya agar supaya jangan terjerumus kepada hal-hal tersebut. Ya, bukan saja hadis Rasulullah SAW, tapi di Al-Quran pun Allah menyebutkan, di antaranya dalam surah An-Nur, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu supaya membatasi pandangan kita. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka membatasi pandangan mereka. Bukan menutupi ya, bukan pandangan itu merem ya, bukan ya, tapi membatasi ya. Ghaddul basar bukan namanya ghamdul basar. Ya, arti membatasi pandangan. Juga wa qul lil mu'minat, sebaliknya bukan yang laki saja membatasi pandangan terhadap aurat wanita, tapi juga yang wanita juga supaya membatasi pandangannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, an-nadharatu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah merupakan panah yang beracun dari salah satu panahnya iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, abdalahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Barang siapa yang meninggalkan pandangan tersebut, Allah akan gantikan dengan keimanan yang dia akan rasakan manisnya di dalam hati. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan membatasi pandangan, agar supaya dari pandangan dulu kan biasanya orang pertama melihat dulu, kemudian setelah itu baru ada janjian, perkenalan dan seterusnya, pendekatan, akhirnya ya bisa terjerumus kepada perzinahan. Ya, ini jadi dari awalnya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih benteng-benteng. Bentengnya bermacam-macam. Di samping itu juga tahrimul khulwah bil ajnabiyah. Diharamkan kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim. Dengan ajnabi artinya orang yang bukan mahram kita. Dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah sekali-kali ya seorang dari antara kalian itu berdua-duaan dengan wanita kecuali di sana ada mahramnya. Kenapa ini dilarang? Ya, karena dilarang tadi supaya jangan kita terjerumus kepada zina tadi. Wala taqrabuz zina. Ini jadi pemahaman dari wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Itu diantaranya yaitu mendekatinya biasanya dari berdua-duaan ya, terlebih dahulu. Ya, seperti sering orang zaman sekarang istilahnya pacaran ya, pada berdua-duaan. Ini berbahaya sekali. Ini enggak disadari, banyak umat Islam enggak menyadari, bahkan suka menjadi kebanggaan. Oh, kalau anaknya sudah punya pacar, istilahnya seperti itu. Ya. Dia memiliki calon enggak masalah, ya, tapi ya tidak boleh berdua-duaan dengan calonnya tersebut, ya. Kalau sudah cocok, lebih baik buru-buru dinikahkan, ya. Ini adalah bagian dari taharruz yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ya kita melakukannya. Kemudian berikutnya adalah diperintahkan kepada aulia, kepada orang-orang tua, kepada wali yang ngurus anaknya atau yang ngurus yang mendapat tugas ya mengurus keponakannya misalnya, atau seorang kakak yang mengurus adiknya yang masih bujang, diperintahkan untuk menikahkan mereka. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ya, Allah perintahkan ini dalam surah An-Nur ayat 32. Allah perintahkan para wali ini untuk menikahkan ya anak-anak mereka atau orang-orang yang berada di dalam asuhan mereka. Ini adalah supaya apa? Supaya terhindar juga daripada perbuatan zina. Nah, ini bagian dari taharruz ya, fiqhut taharruz. Kemudian dengan masalah homoseksual dan lesbian juga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita dan melarang kita terhadap sesuatu yang akan menjerumuskan kita ya, kepada perbuatan tersebut. Ya, menganjurkan kita bagaimana untuk menghindari hal tersebut, melarang kita dari perbuatan-perbuatan tertentu yang akan berakibat kepada perbuatan lesbian maupun homoseksual. Di antaranya Rasulullah SAW perintahkan agar supaya kita memisahkan tempat tidur anak-anak kita, tidurnya anak-anak kita ya, tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Ya. Muru auladakum bisalah ibna sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat sejak umur 7 tahun. Wa farriquhum fil madaji ibna sab'i sinin. Ya. Dan pisahkan mereka asri sinin. Pisahkan mereka dalam tidurnya ketika sudah berumur 10 tahun. Ya, jangan laki perempuan tidurnya nyampur, atau laki-laki juga dengan laki-laki jangan nyampur. Ini ya, perintah seperti ini ya, ini untuk menghindari perbuatan yang tadi LGBT itu ya. Karena perbuatan ini orang terseretnya itu sedikit demi sedikit. Kemudian amaral aulad awil banat bil al'abil munasibah mundu sigharim. Rasulullah anjurkan anak-anak baik laki-laki atau perempuan diberikan mainan yang sesuai dengan mereka. Yang laki diberikanlah mainan yang sesuai dengan untuk anak laki. Yang perempuan juga diberikan mainan yang sesuai dengan anak perempuan. Ya, jangan anak laki dikasih mainan boneka, mainan itu ya. Jadi sehingga dia nanti akan jiwanya
kewanita-wanitaan. Ini sedikit demi sedikit. Ada tetangga saya di daerah Cilengsi sana. Dia karena nggak punya anak laki. Dari kecil anaknya itu dikasih mainan laki. Dipakaikan pakaian anak laki. Dimodalkan cukur rambut seperti anak laki. Akhirnya setelah menjelang dewasa, anaknya jadi kelaki-lakian seperti itu. Ini sejak awal Rasulullah SAW sudah perintahkan untuk menghindari daripada perbuatan-perbuatan atau perilaku yang akan menjurus membawa seorang kepada homoseksual dan lesbian, ya. Begitu juga nahyur Rasul at-tasyabuh bainar rijal wan nisa fil libas, ya. Rasulullah melarang bagaimana yang laki, anak laki, ya, menyerupai perempuan ataupun anak perempuan menyerupai laki di dalam pakaian. Ya, anak perempuan berpakaian pakaian laki-laki dan anak laki berpakaian pakaian perempuan, wal harakah, dan juga gerak-geriknya, lenggak-lenggoknya seperti itu. Sekarang banyak orang meniru-niru seperti itu, dan ini akan sedikit demi sedikit merubah sikap dan mental seseorang, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang laki-laki yang kebanci-bancian, artinya berperilaku seperti wanita, wal mutarajjilati minan nisa, dan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berperilaku, ya, seperti laki-laki. Ini perilaku seperti ini adalah merupakan perbuatan yang berubahnya tidak drastis, akan tetapi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Rasulullah SAW bukan melarangnya langsung, tapi sejak awal Rasulullah SAW sudah perhatikan. Sejak mereka masih kecil, ini bagi orang tua sudah harus memperhatikan hal ini agar supaya mental anak kita ini benar-benar terdidik dan juga terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah, ya, beberapa contoh yang diambil dari beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, ya, dari perbuatan keji, baik itu yang zahir, itu seperti tadi yang zahir, perbuatan keji yang dilakukan itu oleh mulut kita maupun oleh kemaluan, dan perbuatan keji yang batin, yaitu yang dilakukan oleh hati kita, ya. Wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan hindarkanlah, jauhkanlah oleh kalian perbuatan yang fahisyah, yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Itu dalam surah Al-An'am 151, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.